Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu hudahu ila yaumil qiyamah. Para ibu, para bapak, para jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Mari kita mulai taklim kita malam ini dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikanlah amalku seluruhnya sebagai amal soleh, dan jadikanlah ia amal yang ikhlas karena mengharap wajah-Mu. Dan janganlah Engkau menjadikan di dalam amalku bagian sedikit pun untuk seorang pun selain Engkau. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, malam ini materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Maka judulnya adalah bekal Ramadan. Masih ada waktu beberapa kali pertemuan. Tadi saya hitung-hitung sekitar 3 kali malam Selasa. Sampai dengan kita masuk bulan Ramadan. Jadi selama 3 kali pertemuan, materi yang akan kita kaji adalah mengenai masalah bekal Ramadan. Jadi ini nanti bersambung. Nah, tentu ini penting sekali Bapak Ibu. Ya. Sebelum kita masuk Ramadan ini penting kita membekali diri. Paling tidak ada 2 alasan kenapa kita harus membekali diri. Alasan ingkang sepindah, karena kita ingin ketika nanti kita sudah memasuki bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan amal-amal ibadah dengan sempurna. Bisa melaksanakan amal-amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan itu perlu ada pembekalan. Karena dengan amal ibadah yang sempurna itulah kita nanti akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan Allah. Keutamaan-keutamaan yang dijanjikan Rasulullah yang akan diberikan selama bulan Ramadan.
Nah, keutamaan itu hanya akan diperoleh jika orang itu melakukan ibadah dengan baik di dalam bulan Ramadan. Nanti akan saya sampaikan apa saja keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Juga dengan ibadah itu, dengan amal-amal ibadah di bulan Ramadan akan bisa tercapai tujuan kita melaksanakan ibadah khususipun siam wonten Ramadan. Lan tujuan kita nindakaken siam menika sampun dipun sebataken wonten Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Menika ayat ingkang mbok bilih kita sampun sami apal menika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Nah, menika tujuanipun la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Dengan kita menjalankan ibadah puasa, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, menawi kita tingali saking penjelasan para ulama, yang dimaksud bertakwa menika menapa? Tattaqun menika tegesipun menapa? Ini paling tidak ini ada dua, wonten kalih penafsiranipun. Yang pertama itu tattaqun dalam arti kalian takut. Tattaqunallaha ta'ala, agar kalian itu takut kepada Allah. Jadi dengan kita menjalankan ibadah puasa, kita akan menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Termasuk juga takut wa takhshawna ghadabahu. Ini saya ambil dari tafsir Awdahut Tafasir. Dengan berpuasa kalian menjadi orang yang takut pada Allah, takut kepada murkanya, sehingga kalian semua akan mengamalkan atau menjalankan semua perintah-perintahnya. Menika tujuanipun siam. Sangat tinggi sekali. Jadi diharapkan nanti setelah kita berpuasa, kita akan menjadi orang-orang yang takut kepada Allah dan orang-orang yang taat di dalam menjalani perintah-perintahnya. Dengan tujuan yang demikian itu, maka dalam kita menjalankan puasa nanti memang harus benar-benar. Harus betul-betul kita persiapkan dan kita membekali diri agar kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya yang bisa mengantarkan tujuan menika. Tafsir yang kedua itu saya ambil dari Al-Muyassar, yang dimaksud atau Az-Zuhaili ya. Al-Muyassar hampir sama. Kalau Az-Zuhaili itu mengatakan dengan puasa itu supaya kamu tattaqun di situ artinya menjaga diri. Kalian menjaga diri dari apa? Al-ma'asi, dari kemaksiatan. Terus benten kali yang pertama kalau mau. Jadi dengan puasa supaya kita ini menjadi orang yang bisa menjaga diri dari segala kemaksiatan. Sehingga fungsi puasa itu dalam rangka untuk menjadikan kita sebagai orang yang benar-benar dapat menjauhkan diri, bisa menjaga diri kita dari segala macam perbuatan maksiat.
Menika tujuanipun kita dipun perintahaken supados nindakaken siam. Sehingga dalam kita menjalankan puasa itu harus betul-betul kita hayati, kita resapi, kita pahami supaya nanti bisa meninggalkan pengaruh sehingga kita menjadi orang yang dapat menjaga diri dari segala macam kemaksiatan. Mboten namung selama Ramadan, tapi di luar Ramadan pun kita akan menjadi orang yang benar-benar menjaga diri dari kemaksiatan. Ini tujuannya kula panjenengan sami dipun perintahkan nindakaken siam. Dan untuk bisa mencapai tujuan itu, maka ini harus kita bekali betul agar nanti kita menjalankan puasa dan menjalankan ibadah-ibadah yang lain, kita menika saged pikantuk keutamaan lan tujuan kados ingkang dipun kersakaken dening Allah. Anggenipun Allah menika merintahaken kita nindakaken ibadah, khususipun nindakaken siam wonten sasi Ramadan. Ini alasan yang pertama Bapak Ibu, kenapa kita harus membekali diri. Lalu alasan yang kedua, kita menikah dipun engetaken dening Rasulullah. Dan terus terang kita mesti harus khawatir. Kita harus takut jangan-jangan kita termasuk orang yang dipun engetaken Rasulullah menika. Ada rasa kekhawatiran. Nabi menika nate ngendika ngaten Bapak Ibu. Menika hadis riwayat Ibnu Majah lan ugi An-Nasa'i saking Abu Hurairah. Rasulullah nate ngendika ngaten. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat pahala puasanya kecuali hanya lapar. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan berapa banyak orang yang bangun malam mereka tidak mendapatkan pahala dari ibadahnya itu kecuali hanya melek saja. Hanya sekedar tidak tidur saja. Menika setunggalipun peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artosipun boten mesti tiyang nindakaken siam menika pikantuk ganjaran, boten mesti. Semanten iki boten mesti tiyang nindakaken salat malam tarweh menika mesti pikantuk ganjaran, boten mesti. Justru Rasulullah mengatakan banyak sekali. Rubba itu menunjukkan banyak. Kathah tiyang menika nindakaken siam boten wonten hasilipun kejawi namung lapar. Semanten ugi kathah tiyang ingkang nindakaken salat dalu nderek tarweh boten wonten hasilipun kejawi namung melek. Menika jelas jalaran tiyang menika mboten membekali diri. Anggenipun siam, anggenipun nindakaken salat menika nggih namung pokoke nggih. Sakecekele pokoke. Mboten wonten persiapan ingkang mateng. Mboten wonten pembekalan ingkang saestu. Menika ingkang dadosaken kita niki Bapak Ibu, mumpung tasih wonten kesempatan gangsal welas dinten membekali diri. Karena kita diingatkan Rasulullah kanthi hadis menika. Dan kata-katanya Nabi itu kan rubba, itu berarti menunjukkan banyak. Nah tentu kita mboten nuduh tiyang sanes. Mboten nuduh tiyang sanes, tapi kita kembali ke diri kita saja. Jangan-jangan saya termasuk orang yang dimaksud Nabi itu. Nah menika pumpung kita tasik dereng mlebet sasi Ramadan, maka kita persiapkan ini. Kita membekali diri agar kita
tidak termasuk tiyang ingkang dipun khawatiraken utawi dipun ngendikaken Rasulullah SAW. Ugi wonten hadis lintunipun Nabi ugi ngendika menika. Ini hadis Tirmidzi menika. Bahkan ini lebih keras. Lebih keras menika. Nabi ngendika, "Raghima anfu rajulin." Merugi seseorang itu. Ungkapanipun rugi. Kalau kata per kata artosipun niki hidungnya itu hilang, gruwung irunge, itu rugi berarti. Siapa itu? Seseorang ketika namaku disebut tapi dia tidak mau membaca sholawat, itu rugi. Kalau kita mendengar nama beliau disebut, maka ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini badan menika merugi. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi, waraghima anfu rajulin, merugi bagi seseorang dakhala alaihi Ramadan, dia bisa menangi bulan Ramadan, dia memasuki bulan Ramadan, tsumman salakho, lalu Ramadan itu berlalu, qabla ayyughfara lahu. Tetapi orang itu dosanya tidak diampuni. Dia tidak mendapatkan ampunan dosa-dosanya. Rugi tiyang ngaten menika. Jadi artinya apa dikatakan Nabi menika nggih wonten kathah tiyang menika. Senajan menangi sasi Ramadan, sareng-sareng mlebet wonten bulan Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak terampuni. Sampai Ramadan menika berlalu, tetap orang itu punya dosa. Rugi sangat menika. Kita tidak ingin menjadi orang yang rugi menika. Maka Ramadan itu betul-betul harus kita gunakan untuk beramal yang sebaik-baiknya supaya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Menembatan mangke termasuk rugi menika. Dan tentu menika kedah kita persiapaken, kita membekali diri saderengipun kita mlebet sasi Ramadan menika. Supados kita mboten klebet tiyang ingkang dipun sebataken Nabi, tiyang ingkang rugi menika. Nah, masih ada satu lagi yang disebutkan Nabi tiyang sing rugi niki. Apabila Bapak Ibu menika tasik kagungan tiyang sepuh menika, kata Nabi, rugi bagi seseorang ketika dia mendapati kedua orang tuanya, bapak ibunya, dia mendapati keduanya sudah sepuh, tetapi tidak menjadikan orang itu masuk surga. Menjadikan orang itu masuk surga. Padahal dia menangi wong tua. Kok ora iso mlebu swarga niku rugi. Karena apa? Karena orang tua itu jalan masuk surga. Ya. Kalau dados sangat yang sepuh kula. Dados beruntung sangat menawi Bapak Ibu tasik kagungan yang sepuh kalih. Surganya itu di dua orang tua kita itu. Harus berbakti, harus patuh, harus birrul walidain. Menawi tiyang sepuhipun kalih kok tasik menangi tiyang sepuh kalih kok mboten saged mlebu swarga niku rugi tiyang niku. Karena orang tua itu merupakan salah satu jalan bagi anak untuk bisa masuk surga. Nah, nggih menika. Wangsul dumateng Ramadan kala wau nggih. Jadi Ramadan ini adalah merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk dapat diampuni dosa-dosa kita. Sehingga menika saestu kedah kita persiapaken kanthi ingkang sae, kita masih ada waktu 2 pekan untuk membekali diri.
Dan Bapak Ibu tentu kita semua punya tekad ya, punya tekad, punya niat, punya keinginan Ramadan yang akan datang itu bisa kita isi dengan amal-amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Menika kedah sampun wonten niat kita, wonten rencana kita. Ramadan yang akan datang itu akan saya isi dengan amalan-amalan yang jauh lebih baik ketimbang Ramadan yang telah lalu. Kita bertekad makin tambah Ramadan menika, seiring dengan tambahnya usia kita menika, kita harus lebih baik ketimbang Ramadan ingkang sampun kepengker. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian ya, dados pengaosan ingkang badhe kita lampahi menika mangke dumugi mlebet Ramadan. Materi ini pun inggih menika bekal Ramadan. Mangke menawi mboten telas tidak kita selesaikan sampai masuk Ramadan, nggih mangke kita sambung bekal Ramadan menika ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan. Karena ini penting. Menika sampun kula serat menika paling badan bekal yang kita butuhkan ketika kita nanti memasuki bulan Ramadan menika wonten 6 paling badan menika. Setidak-tidaknya yang pokok itu ada 6. 6 inilah bekal yang diperlukan supaya nanti kita bisa menjalankan amal ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nanti badhe kula terangaken satu-satu. Ini saya bacakan dulu ya, ada 6 ini. Bekal yang pertama, hati yang gembira. Seneng hati ini. Itu nomor 1 ini, Bu. Nanti saya terangkan kenapa kita kok harus bergembira. Lajeng nomor kali, bekal kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu iman yang kuat. Menika pokok menika. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, bekal Ramadan yang diperlukan adalah amaliyah dan akhlak yaumiyah yang baik. Amal-amal yang selama ini sudah kita lakukan, termasuk akhlak kita sehari-hari, niki dadi sangu kita mlebu Ramadan. Itu termasuk sangat efektif itu. Sehingga kita masuk Ramadan itu mboten kosongan. Karena sebelumnya sudah punya amal, sudah punya akhlak, dan itu menjadi bekal yang sangat penting untuk memasuki bulan Ramadan. Nah, mangke bagi kita terangaken, lan niki sebagian mungkin sampun kita lampahi selama bulan Sya'ban ini ya. Kemudian nanti bekal yang keempat itu kita memiliki jiwa yang bersih. Ya. Kagungan jiwa yang bersih. Kemudian yang kelima, menika bapile mangke ugi mbetahaken wekdal ingkang radi panjang menika. Kita memiliki pemahaman tentang tuntunan ibadah. Khususnya adalah ibadah puasa. Dan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Menika kedah wonten ilmunipun. Ada pemahaman yang harus kita miliki. Dan juga tidak kalah pentingipun menika hikmahipun. Apa hikmahnya kita diperintahkan menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Menika perlu kita pahami. Lan ugi ingkang mboten kalah pentingipun Bapak Ibu nomor 6 niki. Menjelaskan atau penjelasan tentang perkara-perkara yang bisa merusak amal kita. Ini kunci ini temeriki niki. Kita kedah mangertos apa saja amalan-amalan itu yang bisa merusak
bisa menggugurkan, bisa membatalkan pahala dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Ini perlu kita punya memahami tentang masalah menikah. Ini juga termasuk salah satu di antara bekal yang diperlukan ketika nanti kita memasuki bulan Ramadan. Terus paling batin wonten 6 niki nggih. Mbok bilih menawi dipun tambah nomor 7 nggih. Ya bekal urusan dapur, urusan makan, urusan niku nggih penting ya. Ya, tapi mboten kula betaken. Itu bekal yang sifatipun menika kangge penunjang atau pendukung. Tapi ingkang pokok menika wonten 6 niki. Bapak Ibu sekalian, ini kita mulai dengan hati yang gembira. Ya. Jadi memasuki Ramadan ini Bapak Ibu, buat hati gembira. Ojo sedih. Moga nek modale niku bekale pun sedih niku mengke pun mboten enak kabeh. Napa-napa niku nek pun sedih pun mboten enak. Cepin jenengan dahar, kalian sedih. Nggih mboten enak. Nggih mboten. Tapi kalau gembira, ayam kampung, ayam anu enak kabeh niku. Sate ya enak, atine gembira. Napa mawon niku nek gembira niku insyaallah enteng. Nek kita niki ajenge napa mawon niku nek atine seneng niku enteng. Mila menika mangke kita mlebet Ramadan, kudu akeh guyune saiki. Gembira, ditakoni ngapa Mbah kok gembira? Aku temu Ramadan, seneng aku. Buat hati kita gembira. Menika dasaripun perintah Allah wonten surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah terhadap karunia Allah dan rahmatnya. Fa bidzalika, dan kepada yang demikian itu falyafrahu. Hendaklah mereka itu bergembira. Itu lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan. Dados menawi kita menika dipun paringi karunia Allah, dipun paringi rahmatipun, kudu seneng, kudu gembira. Niku babile kita sampun biasa lah. Meskipun kadang-kadang wonten tiyang menika pikantuk rahmat merengut terus nggih wonten. Mboten gembira. Nah, samenika Bapak Ibu, kita badhe dipun paringi rahmat, dipun paringi karunia dening Allah ingkang ageng sanget. Inggih menika arupi sasi Ramadan. Sasi Ramadan menika karunianipun Allah lan rahmatipun Allah ingkang ageng sanget. Ini dipun bandingaken kalian kekayaan materi mboten enten napa-napani. Dados bejo sanget tumrapipun tiyang menika saged mlebet sasi Ramadan. Karena Ramadan itu adalah merupakan karunia dan rahmat Allah ingkang nilainipun menika luar biasa. Mangke badhe kula terangaken secara garis besar ya. Apa keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan-keutamaan orang yang beramal di bulan Ramadan itu. Senajan menika sampun sering dipun terangaken Bapak Ibu, tapi dalam rangka untuk menggembirakan datang manah kita perlu mengingat kembali. Kita ingat malih keterangan-keteranganipun Rasulullah ngingingi
keutamaan-keutamaan ingkang badhe dipun paringaken Allah nalikanipun kita menika mlebet wonten sasi Ramadan. Ingkang menika mboten bakal kita panggihi, tidak akan kita temukan di luar bulan Ramadan. Karena memang Ramadan itu benar-benar bulan yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki di dalam bulan-bulan yang lain. Menika ingkang ndadosaken kula panjenengan sami menika seneng badhe mlebet sasi Ramadan menika. Bapak Ibu sekalian, menika kula bagi kalih keutamaan Ramadan menika. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan, bulannya itu sendiri. Karena nomor kali mangke keutamaanipun beramal di bulan Ramadan. Terus kula bagi kalih kategori menika. Badhe kula waosaken secara singkat mawon nggih. Mangke hadisipun namun kula sebataken riwayatipun kemawon. Dan nanti kalau ini saya bacakan satu persatu hadisipun terjemahanipun nggih mboten entek niki. Tegesipun wekdalipun menika mboten cekap. Saya target kula malam ini selesai. Ya. Sehingga mangke wonten malam berikutnya, malam Senin, malam Selasa bae datang menika kita saged pindah datang bab berikutipun. Ya kita terus terang buru waktu nggih. Ngejar waktu niki. Lah mila menika Bapak Ibu mboten namung napa pengaosan menika kemawon ingkang jenengan napa niku ingkang panjenengan menika nderek dalam rangka untuk bekal Ramadan ini. Kita juga cari sumber-sumber yang lain. Saat menika jenengan buka YouTube itu udah banyak sekali itu bekal Ramadan menika. Yeah. Jadi hari-hari ini tuh yang disetel YouTube-nya itu bekal Ramadan. Ya, itu yang lain-lain ditinggalkan dulu. Ngaten nggih Mbah nggih? Wong simbahe kok. Biasa buka YouTube mboten Mbah? Nah Bapak Ibu, untuk keutamaan bulan Ramadan itu paling tidak ada 7, wonten 7. Yang pertama disebut Rasulullah syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Menika dasaripun hadis Ahmad. Kenapa dikatakan bulan diberkahi? Karena di dalam bulan Ramadan itu Allah akan menurunkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Sesuatu itu dikatakan mengandung berkah karena sesuatu itu minangka sesuatu menika Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Menika secara umum. Jadi kalau Ramadan dikatakan bulan berkah, barokah itu karena di dalam bulan Ramadan itulah nanti Allah akan menurunkan kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga. Ini menika sifatipun umum. Lalu yang kedua, ini 2, 3, 4 sekalian karena satu hadis menika. Nalikanipun bulan Ramadan, pintu-pintu surga menika dipun bikak. Itu yang kedua. Sebaliknya, yang ketiga, pintu-pintu neraka itu ditutup. Dan yang keempat, setan-setan dibelenggu. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Menika dasaripun wonten setunggal hadis menika. Hadisnya riwayat Tirmidzi. Menika hadisipun. Samun sering menika kita pirengaken. Ya. Ketika awal malam, awal ini. Idza kana awwalul lailatin min syahr Ramadan. Mulai dari awal bulan Ramadan menika pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan itu dibelenggu. Kemudian malaikat itu berseru, "Ya baghiyal khair aqbil." Kata malaikat, "Wahai yang mengharapkan kebaikan, ayo bersegera. Ini pumpung bulan Ramadan."
Pumpung swarga ditutup, dibuka. Pumpung neraka ditutup. Pumpung setan dibelenggu. Ayo bersegera. Wahai yang mengharapkan keburukan maksiat, berhentilah. Yang suka berbuat maksiat, ayo segera berhenti. Sing biasanya ngelakoni dosa ini Ramadan, berhenti ini. Nah. Jadi menika sambutanipun malaikat nalikanipun mangke mlebet wonten sasi Ramadan. Ini keistimewaan di bulan Ramadan. 3, 4, 5 nih nggih. Nggih, sampai 5 nih, Pak. Oh, sampai 4 nggih. 2, 3, 4. Lalu yang kelima menika keutamaannya bulan Ramadan. Bahwa setiap malam bulan Ramadan ada yang Allah bebaskan dari siksa api neraka. Dan doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan itu doa yang mustajab. Ini kau hadisipun. Ini hadis riwayat Al-Bazzar. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kebebasan dari siksa neraka pada setiap hari, yakni di bulan Ramadan. Saben dinten. Menika wonten tiyang ingkang dipun bebasaken saking api neraka. Kita berharap termasuk di antara deretan orang-orang yang dibebaskan itu. Menika keistimewaanipun bulan Ramadan. Keistimewaan yang keenam adalah Al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an menika dipun turunkan wonten sasi Ramadan. Ini menunjukkan betapa keutamaanipun sasi Ramadan menika. Dasaripun Al-Baqarah 185. Nah, menika sing nomor 7 niki. Ini yang enggak ada di luar bulan Ramadan. Nggih menika wontenipun Lailatul Qadar. Ya. Yang keutamaanipun menika dipun sebataken wonten surat Al-Qadar ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama sudah menjelaskan, artinya kalau ada orang beribadah pada malam itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun. Menika wontenipun namung datang sasi Ramadan. Ini yang membuat kita gembira menyambut Ramadan menika. Karena melihat begitu besar keutamaanipun sasi Ramadan. Di antaranya itu tadi ada Lailatul Qadar. Lajeng nomor kalih menika keutamaan beramal di bulan Ramadan. Benten melih niki. Niku wau Ramadhani. Kemudian ada keutamaan amaliyah di bulan Ramadan. Paling badan wonten mriki kula sebataken wonten 12. Sampun adzan menika. Mungkin disebutkan secara garis besar. Napa besok aja? Berapa? Ya, yang pertama bisa menaikkan seseorang pada derajat takwa. Dengan orang berpuasa, maka dia akan memperoleh derajat orang yang bertakwa. Dasaripun Al-Baqarah 183. Puasa itu menjadikan orang itu bertakwa. Lalu yang kedua, dengan berpuasa, orang mendapatkan pahala yang tidak terhitung. Mboten wonten tanganipun ganjaran nindakaken siyam menika. Niki hadisipun Bukhari Muslim niki. Ya. Kata ini hadis qudsi malahan. Jadi kalau amal yang lain itu ono hitung-hitungane, ono 10, ono 700, tapi kalau puasa Allah ngendika wekku, aku sing bales.
Ibadah puasa niku mboten enten hitung-hitungane kathah. Menika keutamaanipun tiyang nindakaken siam, khususipun wonten sasi Ramadan. Yang ketiga itu dosa kita akan diampuni. Dengan menjalankan puasa, dosa-dosa kita diampuni. Menika hadisipun Bukhari Muslim lan Abu Dawud. Kemudian yang keempat, menika keistimewaanipun kalau kita berdoa selama berpuasa, maka doa-doa kita itu termasuk doa yang mustajab. Tegesipun doa kita itu akan dikabulkan. Niki keistimewaanipun tiyang ingkang nindakaken siam, khususipun wonten sasi Ramadan mangke. Hadisipun Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian yang kelima, puasa itu dijadikan sebagai sarana kita nanti mendapatkan syafaat atau mendapatkan pertolongan Allah di hari akhir. Menika wonten hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Lalu yang keenam, orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama saat berbuka dan yang kedua saat nanti bertemu dengan Tuhan. Menika hadisipun riwayat Bukhari. Dan yang ketujuh, orang yang berpuasa itu dijanjikan Allah akan dimasukkan surga. Yang kedelapan, masuk surga dari pintu khusus, namanya Ar-Rayyan. Menika hadisipun riwayat Ahmad, ugi wonten hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kesembilan, orang yang berpuasa diselamatkan dari api neraka. Wonten hadis menika dipun sebataken hadis Bukhari, 1 hari berpuasa itu akan menjauhkan seseorang dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan 1 hari. Yang ke-10, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah. Menika hadisipun riwayat Bukhari. Yang ke-11, kalau kita memberikan buka orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Iki maringi buka niku. Nabi sing diparingi tiyang 100, kita dapat pahala puasa, pahala seperti orang yang 100 itu. Makin banyak yang kita beri, makin besar pahalanya. Yang terakhir, bila Bapak Ibu badhe nindakaken umroh, umroh di bulan Ramadan itu istimewa. Sama dengan haji bersama Rasulullah. Ya. Ini larang. Pripun Pak Topo? Beri ada umroh melih. Nggih, larang. Ngerti niku. Bakul-bakul niku ngerti. Gandeng ganjaran kathah niku nggih dilarang nggih. Ini nggih kathah jamaah niki sakniki sing do napa menika sami badhe umroh. Selama bahkan ada yang sampai 1 bulan. Ya. 1 bulan penuh menika wonten Mekah nindakaken umroh. Karena memang betul umroh di pas bulan Ramadan menika kantikane Nabi, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Nah, niki hadisipun. Ya. Ini hadis sahih menika riwayat Muslim menika. Inilah Bapak Ibu 12 keutamaan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau Ramadannya sendiri tadi ada 7, amalanipun menika dipun terangaken keutamaanipun wonten 12. 7 kali 12 pinten? 19, Pak. Ya Allah. Benar-benar luar biasa. Keutamaan dan rahmat bulan Ramadan menika pancen luar biasa. Maka tidak ada alasan kalau kita itu tidak gembira. Ayo, udah seneng? Udah guyu Ibu-ibu? Nah, senyum. Seneng awak dhewe. Ya, menyambut Ramadan kudu gembira. Niki modal pertama, bekal pertama seneng dhisik.
Wes, rasa mikir-mikir engko buka apa usah mikir. Yang kita pikirkan adalah betapa besar keutamaanipun sasi Ramadan menika. Nah, makatan Bapak Ibu, untuk pertemuan pertama ini kaitanipun kalian bekal Ramadan. Insyaallah kita akan lanjutkan untuk pertemuan-pertemuan ingkang badhe datang. Mari kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.